Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Sakuragi yang mengamuk, akibat gangguan otak sementara, akhirnya kembali normal setelah bertabrakan dengan pasukan Sakuragi. Sementara itu Akagi kembali bermain dengan penampilan optimalnya, menyebabkan pelatih Taoka dari Rionan meminta timeout. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Lapangan pertandingan memanas. Setiap detik berlalu dengan intensitas yang semakin menggila di tengah lapangan. Sakuragi Hanamichi berdiri dengan napas tersengal, kening berkerut, dan mata penuh amarah. Tatapannya tertuju pada Fukuda, pemain Rionan yang terus-menerus mengekspos kelemahannya. Fukuda balas menatap dengan senyum tipis yang penuh ejekan, seolah menyiratkan bahwa dirinya telah membaca isi kepala Sakuragi. Sakuragi mulai kehilangan fokus. Perhatiannya tidak lagi terarah pada kapten lawan, Wozumi, atau bintang mereka, Sendo. Kini hanya ada satu pikiran di benaknya, menghancurkan Fukuda. Namun, kurangnya pengalaman Sakuragi di dunia basket menjadi penghalang besar. Ia kesulitan membaca gerakan Fukuda yang lincah dan tak terduga. Sendo, dengan kepiawaiannya sebagai playmaker, melesatkan umpan tajam ke arah Fukuda. Dalam sekejap, Fukuda bergerak, melewati Sakuragi yang gagal mengantisipasi manuver cepat itu. Fukuda melompat dengan gerakan halus, namun penuh kekuatan, menambah 2 angka melalui layup sempurna. Sorakan gemuruh terdengar dari bangku Rionan. Rekan satu timnya, termasuk pelatih Taoka, kagum atas aksi brilian Fukuda. Namun, momen itu hanya membuat darah Sakuragi mendidih. Di sisi lapangan, pelatih Taoka tahu betul bahwa kelemahan Sakuragi adalah emosinya yang mudah terpancing, dan kurangnya pengalaman. Dengan cepat, strategi Rionan mulai mengincar titik lemah ini. Sakuragi kembali menguasai bola. Di depannya, Fukuda berdiri kokoh, menempel ketat seperti bayangan. Dari kejauhan, Sendo memperhatikan kelemahan Fukuda dalam bertahan dan segera mendekat untuk membantu. Kehadiran Sendo membuat pikiran Sakuragi semakin terpecah. Dalam kekacauan itu, Fukuda dengan cerdik merebut bola dari tangan Sakuragi. Fukuda berlari kencang ke arah pertahanan Shohoku dan mempassing bola ke arah Sendo. Dalam gerakan yang nyaris tanpa celah, Sendo mengirimkan umpan jauh kembali ke Fukuda. Di udara, Sakuragi dan Fukuda melompat bersamaan, berduel memperebutkan bola. Namun, Fukuda, dengan lompatan yang lebih tinggi, memenangkan duel itu. Ia menghujamkan bola ke ring Shohoku dengan dunk yang menghentak arena. Saat Sakuragi mendarat, kakinya terpeleset. Tubuhnya terhempas keras ke belakang ring, menabrak kursi, membuat semua orang terkejut dan terdiam sejenak. Di papan skor, angka menunjukkan 18-30 untuk keunggulan Rionan. Stadion bergemuruh, sementara pemain Shohoku segera menghampiri Sakuragi untuk memeriksa keadaannya. Darah segar menetes ke lantai dari jidat Sakuragi, pandangannya kabur, tetapi telinganya menangkap suara hinaan Fukuda. Sakuragi terdiam, tubuhnya kaku, pikirannya membeku, tenggelam dalam emosi yang membebaninya. Sakuragi! Referee time! Fukuda baru saja meninggalkan jejak memalukan, dan Sakuragi hanya bisa mengusap wajahnya yang luka dengan tangan gemetar. Sakuragi berjalan melewati para pemain Rionan, tatapannya kosong, langkahnya berat. Di benak pemain Rionan, tanda tanya bermunculan, mencoba menebak apa yang dirasakan Sakuragi sekarang. Tapi tak ada jawaban. Saat ia berhenti dan menatap 3 pemain Rionan, ada sesuatu yang membara dalam pandangannya, amarah, dendam, dan rasa malu, bercampur menjadi satu. Di pinggir lapangan, Sakuragi berbaring, Ayako dengan cekatan menangani lukanya, sementara Kogure masuk menggantikannya. Akagi memberikan instruksi tegas, Mitsui menjaga Fukuda, Kogure menghadapi Koshino. Shohoku yang sempat limbung, kini berusaha menguatkan satu sama lain. Dengan tatapan penuh tekad, mereka kembali memasuki lapangan, siap untuk bangkit. Di belakang bangku cadangan, tubuh Sakuragi bergetar hebat. Tangannya mengepal, mencengkeram rasa sakit fisik dan emosional. Yohei yang melihat temannya dalam kondisi itu, memahami betul bahwa kekalahan dari Fukuda menghantam harga diri Sakuragi.
Haruko yang berniat mendekat, terhenti oleh isyarat Ayako, ini bukan waktu yang tepat. Pertandingan berlanjut dengan intensitas tinggi. Fukuda menyerang pertahanan Shohoku, tapi Mitsui, dengan mata menyala penuh semangat, menghadangnya. Meski sempat terjadi pelanggaran, Mitsui tak menyerah. Saat Fukuda kembali menguasai bola, Mitsui berhasil mencurinya dan mengoper ke Miyagi. Dari Miyagi ke Rukawa, bola bergerak cepat menuju pertahanan Ryonan. Sendo, yang menjaga pergerakan Rukawa dengan cermat, terkecoh. Rukawa mengoper bola ke Mitsui di luar garis. Mitsui melepaskan tembakan sempurna, bola masuk, membangkitkan harapan Shohoku. Namun ada yang aneh dalam aksi Rukawa yang biasanya bermain sendiri, kerjasamanya hari ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Shohoku kembali menyerang. Miyagi mencuri bola dari Fukuda, menerobos pertahanan Ryonan dengan layup yang mulus. Tak ingin kalah, Sendo membawa bola kembali, tapi pertahanan Rukawa dan Akagi memaksanya bekerja keras. Dengan kelihayannya, Sendo tetap berhasil mencetak angka meski dihadang dua pemain Shohoku. Saat Shohoku menguasai bola lagi, Miyagi dikepung oleh Koshino dan Uekusa. Namun bola berhasil diarahkan ke Akagi, yang kemudian memindahkannya ke Mitsui. Fukuda mencoba menggagalkan, tapi Mitsui dengan lincah menghindar dan kembali mencetak poin. Shohoku mulai memperkecil ketertinggalan. Babak pertama usai. Para pemain Shohoku merayakan sedikit keberhasilan mereka, tapi bagi Sakuragi, suara sorak-sorai dan tepuk tangan dari penonton terasa seperti duri. Sambil berbaring, ia hanya bisa memandang langit-langit stadion, menahan sakit hati yang lebih dalam dari luka di wajahnya. なんとか6点差まで詰め寄ったが、前半の湘北は完全に三井に救われたな。 Di ruang ganti tim Shohoku, Mitsui duduk dengan wajahnya dipenuhi energi dan semangat, memacu rekan setimnya untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan 6 angka dari Ryonan. Akagi, dengan suaranya yang berat dan tegas, mengingatkan Miyagi untuk berhati-hati, karena telah melakukan 3 kali pelanggaran. Di sisi lain, ia sudah mencoba menghibur Sakuragi, tetapi pikirannya telah hanyut dalam arus kemarahan. Sakuragi, yang tak mampu menahan emosinya, menghantam loker dengan kepalan tangan keras berulang kali. Ketika ia bersiap membenturkan kepalanya ke loker, Ayako bertindak cepat, berteriak keras untuk menghentikannya. Tanpa diduga, Rukawa melontarkan komentar pedas, membuat Sakuragi berang. Pertengkaran pun meledak, hingga Ayako terpaksa melerai keduanya dengan pukulan tegas di kepala keduanya. Ayako menarik telinga Sakuragi sambil berbisik, bahwa Haruko sangat mengkhawatirkan kondisinya. Mendengar itu, ekspresi Sakuragi langsung berubah, dan bertingkah berlebihan. Haruko-san ga! Nande sore o hayaku itte kurenai desu ka? Haruko-san! Di sisi lain, suasana di ruang ganti Ryonan terasa lebih tenang, namun penuh keyakinan. Pelatih Taoka bertanya-tanya tentang peran Rukawa yang tampak minim kontribusi. Di sudut, Sendo pun ikut heran dengan sikap Rukawa, yang biasanya selalu menantangnya, tapi kali ini cenderung menghindar. Taoka menunjuk Ikegami untuk menjaga ketat Mitsui di babak kedua, Ikegami pun mengangguk tanda menyanggupi. Kepercayaan diri tim Ryonan berada di puncak, mereka yakin, kemenangan atas Shohoku ada dalam genggaman. Penonton bersorak saat kedua tim kembali ke lapangan. Suasana tribun penuh gemuruh, antusiasme tak terbendung. Haruko berteriak memanggil Sakuragi dengan suara penuh kekhawatiran. Mendengar suara Haruko, Sakuragi melambaikan tangan, menunjukkan isyarat bahwa ia baik-baik saja. Di sisi Ryonan, Sendo mendekati Uekusa yang tampak kelelahan, dan memperingatkan rekannya itu untuk tetap fokus. Di lapangan, tatapan Sakuragi tertuju pada Fukuda, sorot matanya seperti mengundang pertempuran yang belum selesai. Akagi dan Wozumi saling menatap, begitu pula Ikegami yang menggantikan Koshino, menatap Mitsui dengan tekad baja. Sendo berdiri tenang, tetapi pikirannya terusik. Ia masih bertanya-tanya tentang Rukawa, tentang apa yang direncanakan Rukawa. Wasit meniup peluit dan melempar bola ke udara. Akagi melompat tinggi, mengalahkan Wozumi dalam perebutan bola pertama. Bola jatuh ke tangan Rukawa, yang dengan sorot tatapan tajam bersiap memulai pertandingan babak kedua. Di tribun, Nobunaga dari Kainan mulai menyadari, strategi Rukawa di babak pertama, menahan diri untuk menghemat tenaga. Di lapangan, Sendo, yang berpikir sama, di babak kedua ini, Rukawa akan bermain habis-habisan.
Rukawa menatap tajam ke depan, seolah menjawab tantangan tak kasat mata. Kini, pertarungan sesungguhnya dimulai. てめえに勝つためだ。覚悟しな。 Kedua tim bersiap menampilkan kemampuan terbaik mereka, membawa pertandingan ini menuju puncak ketegangan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.